Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'an. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi rame di sosial media terkait yang katanya ada sebuah majelis ilmu atau kajian berbayar, dan tarif tersebut teman-temannya sudah ditetapkan dengan nominal yang sudah disepakati. Dan mirisnya teman-temannya itu dilakukan oleh kalangan asatizah dari Salafi. Dan hal ini tentu saja teman-teman ya mendapat kritikan yang cukup serius dari asatizah yang lain yang menanggapi permasalahan kajian berbayar ini. Dan kalau saya pribadi jujur ya kurang sependapat dengan hal ini, dengan adanya kajian berbayar. Jadi kajian tersebut hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Tentu saja kalangan-kalangan di bawah yang tidak mempunyai cukup uang, tentu mereka tidak bisa menyaksikan kajian tersebut. Dan hal ini berawal dari sebuah akunnya seorang ustadz, yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tausikal, yang men-share sebuah artikel di sosial medianya. Dan hal tersebut menjadi rame dan banyak dari kalangan netizen yang mengkritik hal tersebut. Dan ini saya akan bacakan artikelnya, di mana Ustadz Muhammad Abduh Tausikal ini men-share sebuah artikel, batch 2 resmi dibuka, lebih dari 1.400 lebih, serta sudah mengamankan tiketnya. Kamu kapan? Kalau cinta butuh bukti, inilah saatnya membuktikan cinta pada ilmu, keluarga, dan sesama. 3 hari penuh energi, inspirasi, dan perjalanan hati bersama para asatiz dan pemateri hebat. Safiyah Jurnai 1.0 Mahabbah 27-29 Juni 2025. Jogja Expo Center. Bersama Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Abduh Tausikal, Ustadz Aminur Bait, Ustadz Abu Salma, Ustadz Zahir, Kak Erlan, Kak Yogi, dan tim AMCA. Nah, dari artikel inilah menjadi rame dan akhirnya banyak kritikan dari para netizen. Ada juga yang menuai pro dan kontra di antara mereka. Dan mengenai hal ini teman-teman ya, kita kembali membahas masalah kajian berbayar ini. Coba kita simak bagaimana tanggapan para asatiz. Apakah hal ini dibenarkan di dalam agama Islam atau memang ini dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Coba kita simak bagaimana ustadz-ustadz yang lain menanggapi permasalahan kajian yang berbayar ini. Kita simak videonya. Yang Anda nggak setuju sampai detik ini majelis kajian itu di tempat khusus nggak bisa dimasuki oleh du'afa muslimin, Anda nggak setuju itu? Masuk biaya 500.000 kalau mau masuk. Apa ya Anda ngisi ke situ? 500.000 masuk, yang bisa masuk 500.000 nih. Kalau Anda nggak setuju, walaupun ada orang bilang kan nggak apa-apa, naam kalau Anda nggak mau. Karena Nabi kita Muhammad SAW pun nggak seperti itu. Karena orang-orang kufar ini adalah sadat Makkah, tuan-tuan pembesar-pembesar di kota Makkah, wa asyrafah, dan orang-orang mulianya di sana, dan mereka merasa jijik untuk duduk dengan orang miskin. Kami mau dengar kajian si Muhammad dengan syarat Muhammad tidak memasukkan dalam majelis itu para budak dan orang-orang miskin. Alladzina sabaku fil Islam, yang mereka ini duluan masuk apa? Islam. Langsung turun ayat Allah SWT. Ya ngapain? Oh kan, tapi kan ada biaya hotel dan sebagainya. Enggak, kenapa nggak di masjid? Apa yang di hotel? Biar nyaman. Lu nyaman di hotel atau di masjid? Kalau ada masjid, oh nggak apa-apa lah, biar orang-orang kaya ini, biar ya kita lembutkan hati mereka. Lembutkan tuh langsung kafah gitu loh. Jangan mereka tuh tenang dengan hotelnya, benci sama apa? Masjidnya. Langsung turun ayat Allah SWT. Wala taduril ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, jangan usir mereka, orang-orang yang mengharapkan wajahnya Allah, mereka ngingat Allah bil ghadati wal 'ashyi, baik di waktu pagi ataupun waktu sore. Jangan usir mereka, biarkan mereka dengar kajian engkau. Apalagi sekarang ada modal lagi baru, ya, pengajian untuk orang-orang kaya aja di hotel ngajinya. Enggak benar yang seperti ini. Menghalangi manusia dapat hidayah dari Allah SWT, mengkotak-kotak manusia, memecah belah umat dengan cara yang seperti ini. Nggak boleh dalam Islam. Dakwah di masjid, semua orang bisa dengar dakwah kita. Siapapun berhak. Terutama yang kita utamakan ke orang-orang miskin. Mereka lebih berhak untuk mendengarkan. Nabi sudah tegur, jangan kepada orang kaya. Abasa, tawalla. Ini enggak. Ustadznya malah dekat sama orang kaya. Kebodohan dan ketololan ini. Yang kita cari, bagaimana kita bisa menunjuki manusia ke jalan lurus dan kita dapat ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala. Sama nilainya orang kaya dan orang miskin, kita berikan petunjuk, sama lah nilainya. Sama di sisi Allah SWT. Sampaikan yang hak ini kepada semua manusia, terutama orang-orang yang nggak mampu, yang miskin. Bukan dipecahkan, ini orang kaya. Untuk ini khusus daurahnya orang kaya dengan bayaran yang mahal. Orang miskin udah di masjid aja, di surau aja.
penghinaan kepada orang-orang miskin. Bila mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, nggak boleh mereka dihinakan. Dakwah di masjid, bukan di rumah. Di rumah-rumah orang kaya. Biar semua manusia mendengar dakwah ini. Karena dakwah ini hak sesuai dengan fitrah manusia. Dan semua orang bisa mendengar dakwah ini. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang mendakwakan yang hak kepada mereka. Apa hukum menyelenggarakan kajian di hotel-hotel? Nabi pernah ditegur ketika apa? Masih ingat ya? Nabi ditegur oleh Allah ketika apa? Iya. Ketika pembesar-pembesar Quraisy minta waktu khusus, tempat khusus untuk mendengar ceramah Nabi. Nggak mau dicampur dengan Ibnu Mas'ud, Khabbab bin Arad, Bilal, orang-orang miskin dan para budak itu. Mau tempat khusus, mau waktu khusus. Nah, Nabi mau mengiyakan. Nabi mengiyakan bukan karena kayanya, tapi ketulusan Nabi agar yang dapat hidayah jangan yang miskin-miskin doang, yang kaya, yang bangsawan juga dapat hidayah. Nabi mau mengiyakan. Langsung turun ayat. Wala ta'du aynaka, surat Al-Kahfi ya. Jangan engkau palingkan matamu dari orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin yang menyebut Allah dan seterusnya. Jangan pedulikan mereka. Artinya Nabi dilarang membikin kajian khusus untuk orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, ya. Yang lain nanti dulu, ya. Maaf ini pengajian artis. Nah, yang lain nanti ajalah. Ini khusus pengajian pejabat, ya. Nah, kecuali memang apa kebetulan, ya. Kalau ini kan tidak kebetulan. Hotel-hotel kan tidak murah, ya. Mana mungkin kita-kita yang miskin bisa kan bayar. Kan bayar, janganlah. Emangnya udah nggak ada masjid, ya? Ya kalau begitu, kalau betul bayarnya buat makan, nanti saya ikut, tapi saya nggak ikut makan dah. Saya bawa nasi bungkus, mampir warteg, ya. Kalau iya ya nggak apa-apa, boleh. Ah bagus, ya. Lah tapi kan kursinya kan mahal, kursi hotel, ada harganya. Ya udah nanti saya bawa tikar, saya duduk di bawah, boleh nggak? Kalau panitianya boleh, ah bagus, ya. Ya kalau nggak boleh kan berarti khusus orang-orang kaya dong. Kan harus bayar. Berarti terkena teguran tadi. Harusnya boleh. Ya mana lebih berkah? Hotel apa masjid? Masjid lah. Lebih berkah masjid. Ya. Berbaur antara yang kaya dengan yang miskin. Antara pejabat dengan yang jelata. Bagaimana menurut Ustaz tentang panitia daurah yang berbayar? Tarifnya mulai dari 300.000 sampai dengan 1,3 juta. Apakah ada perbedaan materi dan fasilitas? Atau metode pengajaran dengan gratis? Yani adakah perbedaannya dengan perbedaan materi atau fasilitas yang gratis? Biasanya daurah berbayar ini diselenggarakan di hotel dan tempat sejenisnya. Ikhwan, dalam ilmu yang membedakan itu bukan harta, bukan jabatan. Bukan. Dalam majelis ilmu yang membedakan bukan harta dan jabatan. Kalau kita sebagai da'i membedakan majelis ilmu itu dengan harta dan jabatan, ini berbahaya, melanggar nas Al-Quran dan hadis. Yani ini majelis khusus orang-orang kaya, berbayar di hotel,
Ini nggak ada dalam Islam majelis khusus orang-orang kaya, karena kesibukan mereka ya perlu disediakan. Ini majelis khusus orang-orang besar. Nabi SAW majelisnya terbuka, biasanya di masjid atau di mana saja. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lemah, macam-macam. Yang membedakan adalah apa? Ilmu. Itu baru bisa dibedakan. Ini majelis daurah para ustadz, para pelajar. Itu bisa dibedakan. Sama juga sekolah, perguruan tinggi, ada tingkat. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Itu yang membedakan ilmunya atau duitnya? Ilmunya. Dia lulus masuk SMP, dia lulus masuk SMA, dia lulus lagi masuk kuliah. Itu duit atau ilmu? Ilmu. Itu bisa dibedakan. Ini majelis khusus para pelajar yang telah mapan, yang bisa berbahasa Arab karena membaca kitab Arab dan seterusnya. Itu bisa dibedakan. Tapi kalau antum sebagai panitia membedakan karena uang, ini berbahaya. Tetapi kalau ada sosial orang, ada orang kaya mau buat majelis, ya buat majelis. Mau buat majelis, dia yang bayarin, orang nggak bayar, tak boleh. Ya, nanti kalau biasanya doroh ini panitianya bisa jadi cari duit juga, ada keuntungan. Kelihatannya seperti itu. Ya. Ini bayarnya, ada yang tidak mampu. Bagaimana menyikapi kajian sunnah yang berbayar dengan nominal tertentu? Apakah di era ulama masa kini ada yang seperti itu? Ya, berbayar itu maksudnya apa dulu? Kalau berbayar itu terkait dengan kemaslahatan orang yang hadir, terkait dengan fasilitas yang dia dapatkan dan seterusnya, maka itu nggak ada masalah. Dan mungkin saja bisa menjadi hal yang baik untuk membantu proses taklim dan seterusnya. Tapi kalau berbayar dalam bentuk mengharamkan seorang datang kepada ilmu, ya, memberikan ilmu itu untuk di kelas-kelas tertentu saja, seakan-akan orang yang punya duit saja yang bisa hadir, ya, atau yang semisal dengan itu, maka ini adalah hal-hal yang masuk di dalam etika ilmu. Ada perkara-perkara yang tidak layak terkait dengan hal tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana menurut Ustadz tentang fenomena kajian berbayar yang sedang ramai? Sebetulnya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, Pak. Jumhur ulama berpendapat boleh menerima upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ustadz kami, Ustadz Yazid, beliau melarang kajian berbayar karena memang beliau merojikan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh mengambil upah dari apa? Dari hasil mengajarkan Al-Quran. Demikian pula ilmu agama. Adapun jumhur ulama berpendapatnya apa? Boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan apa? Al-Quran. Dalilnya hadis. Rasulullah bersabda, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya yaitu kitabullah. Walaupun hadis ini tentang ruqyah, tapi lafadznya umum. Wal ibratu bi umumi lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadz, bukan kekhususan apa? Sebab. Sekarang kajian berbayar, apa bedanya dengan pesantren berbayar? Apa bedanya? Di pesantren diajarin ilmu agama tidak? Berbayar tidak? Berbayar. Ini kajian juga ilmu agama, berbayar. Kenapa yang kajian diributkan, yang pesantren nggak diributkan? Kalau Ustadz Yazid, umum semua nggak boleh. Nggak boleh sama sekali mengambil upah. Berdasarkan sebuah hadis, ada seorang laki-laki mengajarkan Al-Quran kepada ahli suffah. Lalu ahli suffah itu memberi hadiah apa? Panah. Lalu laki-laki ini berkata, lumayan buat jihad fisabilillah. Lalu ia bertanya ke Rasulullah, kata Rasulullah, kalau kamu mau dikalungkan
ya api neraka di lehermu silahkan terima. Namun jumhur yang membolehkan membantah. Pertama, hadis ini secara sanad bermasalah. Yang kedua, kalaupun sahih, ini waqi'atu ain la umumalaha. Ini kejadian yang menimpa seseorang yang tidak bisa dijadikan umum hukumnya buat siapapun. Tidak. Apalagi yang diajarkan ahlu sufa yang miskin. Ahlu sufa tahu sendiri kan? Dia hidupnya nggak punya apa-apa, tinggal di masjid. Maka yang seperti ini tidak boleh menerima upah, Pak. Karena sudah kewajiban dia untuk mengajarkan mereka. Maka itu dari saya dalam ilmu, ya menyelisih guru saya sendiri. Saya lebih merojikan pendapat jumhur bahwasannya mengambil upah dari hasil mengajarkan ilmu, ya Allah, ilmu Al-Quran boleh, nggak masalah. Walaupun memang kalau dia tidak mengambil upah, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih apa? Besar. Jadi, akhi, sebetulnya seperti ini nggak usah diributkan. Masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Nah ini akhul Islam. Cuma kalau saya memang nggak setuju, Pak, kalau ternyata kajian itu terkesan terlalu glamor, kayak apa sih, kayak di panggung-panggung artis gitu. Saya kurang setuju, Pak. Kenapa? Karena kajian itu kan mengajarkan kita supaya takut kepada Allah, zuhud dan yang lainnya. Bukankah lebih baik seperti Rasulullah, para sahabatnya, para ulama dan yang lainnya? Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu maksiat, tidak. Cuma saya kurang setuju aja. Ya, masing-masing orang kan punya pendapat, ya terserah. Ya. Kalau misalnya situ tidak setuju dengan saya pun nggak masalah. Cuma kenapa harus diributkan gitu, Pak? Kenapa itu menjadi sebab perpecahan gitu, Pak? Nggak perlu kita jadikan itu sebagai sebab perpecahan. Masalah kajian ya pakai berbayar, silakan saja. Kalau antum nggak mau, ya udah nggak usah ikut. Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama tentang bolehkah mengambil upah dari hasil mengajarkan apa Al-Quran atau tidak. Itu saja. Ya, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.